Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Usatul Hasanah dari GIN Madura, Prodi Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Di sini saya akan mewawancarai Ibu selaku guru sejarah. Namun sebelumnya di sini saya mau bertanya, Ibu atas nama Ibu Nurul Komariah. Baik. Pertanyaan saya kedua, Ibu, sudah berapa lama Ibu mengajar sejarah itu? Lama ya, Ibu ngajar sejarah kalau di SMA Islam Darul Karomah dari tahun 2012, tapi ngajar di SMA Galis dari tahun 2003. Jadi cukup lama, 2003 ke 2020, sekarang ya 17 tahun. Ya, cukup lama ya Ibu. Terus menurut Ibu, sepanjang Ibu mengajar sejarah, adakah hambatan entah itu dari siswanya atau dari Ibu sendiri terkait mata pelajaran sejarah ini? Kalau hambatan itu ya tentunya pasti ada. Segala sesuatu apapun saja itu ya tentu pasti ada hambatan. Cuman kalau hambatan dari Ibu sendiri mengajar, insya Allah aman-aman aja, tidak ada. Tetapi hambatan Ibu banyak dari siswa yang kurang bisa memahami, walaupun itu sudah dijelaskan, juga pakai LCD sekalipun, kemudian pakai media-media yang lain, itu kadang ada yang mudah menangkap, ada yang sulit, masih tidak mudah dipahami, itu biasa. Tapi itu tidak dianggap sebuah hambatan sama Ibu, itu dianggap suatu hal yang wajar saja. Namanya siswa itu ada yang intelektualitasnya itu cepat, ada yang lambat, ada yang sedang, kan gitu. Jadi tidak dianggap sebagai hambatan. Cuma kalau namanya hambatan, ya insya Allah apapun saja pasti ada. Baik Ibu, lanjut saja pertanyaan saya terkait tentang sejarah dunia dan pengaruhnya. Bagaimana pendapat Ibu atau pandangan Ibu terkait ilmu sejarah? Ilmu sejarah ya. Ilmu sejarah itu bagi Ibu itu sangat menyenangkan, karena dengan kita mempelajari sejarah, selain kita bisa tahu tentang hal-hal yang dulu banyak tidak kita ketahui, kemudian bisa kita ketahui, dan itu bisa dijadikan pelajaran-pelajaran bagi kehidupan selanjutnya. Nah, itu yang terpenting. Kemudian ilmu sejarah ini menariknya karena juga bisa terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Sejarah itu bisa dikaitkan dengan antropologi, dengan arkeologi, dengan bidang ilmu yang lain. Jadi sejarah itu bagi Ibu menarik. Terus Ibu, begini, kan awal munculnya sejarah dunia itu adalah adanya dua teori yang menjelaskan tentang kejadian asal-usul manusia, yang mana di situ ada dua teori, yakni teori Darwin dan teori ketuhanan atau teori Adam. Lantas menurut Ibu, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan sejarah dunia jika dilihat dari kedua teori ini? Ini dalam pandangan sejarah dunia, memang awal mula teori Darwin itu bisa diterima di semua kalangan di seluruh dunia, bahwa menerima bahwa manusia itu memang teori Darwin kan manusia berasal dari kera. Nah, itu memang bisa diterima. Akhirnya kelamaan ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka teori Darwin itu bisa diruntuhkan dengan adanya penelitian dengan bukti-bukti yang valid, bukti-bukti empiris secara penelitian. Ternyata tidak begini, ternyata Darwin itu menyatakan begini salah. Ternyata ini ada jejak-jejak manusia purba, ini ada begitu segala macam. Jadi teori Darwin itu walaupun awal mulanya diterima di kalangan ilmuwan sejarah dunia, akhirnya diruntuhkan. Akhirnya tidak ada lagi istilah manusia berasal dari kera itu.
Jadi runtuh sudah tidak ada karena ditemukan ilmu-ilmu yang baru dengan bukti-bukti yang dapat dan bukti yang jelas. Seperti itu. Kemudian dengan dikaitkannya tadi ada yang kedua adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini memang bagi orang yang khususnya orang beriman itu mudah sekali menerimanya. Teori ketuhanan karena berdasarkan keyakinan, yakin bahwa saya percaya bahwa Tuhan itu maha segalanya, maha bisa, maha membuat ini itu segalanya bisa. Jadi orang itu tanpa berpikir yang panjang, langsung aja orang itu yakin percaya bahwa atas keyakinan itu bahwa teori ketuhanan yang seperti ini yang dikemukakan begini itu benar. Akhirnya teori ketuhanan itu juga muncul, lambat laun muncul sebuah kitab. Kitab itu memang berasal dari Tuhan. Seperti dalam ajaran Islam kan ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil sebelum Al-Quran itu kan gitu. Dan di dalam kitab-kitab itu kan itu memang firman-firman Tuhan. Firman Allah semuanya disampaikan di situ. Kemudian di situ juga menjelaskan tentang kehidupan manusia. Orang sebelumnya tidak mau, karena tidak ada kitab, yakin aja, percaya aja. Setelah ada kitab, lambat laun orang itu berpikir kritis, berpikir cerdas. Dalam kitab ini benar tidak, benar tidak. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ingin adanya bukti yang jelas. Apa yang ada di dalam kitab suci itu informasinya betul tidaknya. Sehingga juga diadakan penelitian pada waktu-waktu sebelum Nabi Muhammad pun lahir, itu sudah ada penelitian itu. Cuma tidak secanggih sekarang, tidak sedahsyat sekarang penelitian itu, karena tidak ada peralatan teknologi yang canggih dulu, laboratorium apa tidak ada. Jadi tapi tetap meneliti seperti para ilmuwan Plato, Socrates, Montesquieu itu meneliti semuanya. Jadi tak langsung menerima begitu saja. Tapi dengan berdasarkan kitab, informasi kitab itu, ternyata kitab ini cocok dengan penelitiannya. Akhirnya malah semakin yakin dan percaya. Itu. Jadi teori ketuhanan juga gitu. Tadi. Kemudian Ibu, pertanyaan yang kedua, dari teori ketuhanan ini atau yang biasa dikenal dengan teori Adam, kemudian itu muncul lagi dua peradaban baru, yakni peradaban Lemuria dan peradaban Atlantis. Bagaimana pendapat Ibu atau pandangan Ibu mengenai kedua teori tersebut, peradaban tersebut? Peradaban Lemuria itu peradaban pada masa zaman kuno yang menyatakan bahwa ada sebuah benua yang muncul baru. Benua itu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Di antara samudra itu ada benua. Kemudian ditemukan seperti itu. Itu teori Lemuria. Kemudian setelah diteliti secara geologis, ternyata daratan yang dinamakan Lemuria, daratan yang muncul, pulau yang baru tadi, ternyata tidak ada bekasnya. Katanya ada muncul daratan baru, muncul pulau baru, tapi mana bekasnya kok tidak ada. Diadakan lagi sebuah penelitian. Kemudian dimungkinkan memang muncul. Awal mulanya itu ada samudra itu, di antara dua samudra itu memang muncul sebuah pulau. Waalaikumsalam. Muncul memang sebuah pulau, tetapi dengan adanya banyak gempa atau banjir atau yang lain-lain, akhirnya pulau ini dihempas oleh angin dan angin topan juga air, akhirnya tertimbun akhirnya. Jadi seolah-olah tidak ada, tapi memang awalnya sebetulnya kalau dilihat itu menurut teori ini ada muncul. Kenapa kok kemudian tidak ada? Sekarang buktinya apa? Tidak ada. Ya itu tadi, mungkin karena dihempas air, akhirnya pulau itu kemudian tenggelam. Tidak ada. Kemudian yang teori Atlantis,
Nah, teori Atlantis ini dikemukakan pertama kali yang menemukan adalah Plato. Dengan adanya teori Lemuria tadi itu, Plato melanjutkan. Nah, Plato itu muridnya Socrates, tetapi kemudian murid sama guru ini mempunyai ilmu yang sama-sama sebanding, sama-sama pintar. Jadi guru sama murid bukan berarti guru lebih pintar, tidak. Ternyata Plato itu seimbang dengan Socrates itu ilmunya, ilmu tentang kebumian, ilmu tentang alam, tentang ilmu-ilmu alam, tentang ilmu pengetahuan lain itu bagus. Kemudian Plato itu mengemukakan bahwa ada sebuah pulau legendaris, katanya kalau bilangnya pulau legendaris di antara benua Hindia, di antara Samudra Hindia dan Atlantik ini dulu ada katanya. Kok bisa menyatakan ada? Malah kita itu sama Socrates. Kok bisa menyatakan dulu ada pulau? Iya, ini ada bekas-bekas gumpalan-gumpalan dengan adanya penelitian dan sebagainya. Kemudian pulau ini kemudian sudah tidak ada lagi berdasarkan karena faktor alam. Faktor alam itu ya bisa angin tadi, bisa juga laut yang meluap dan sebagainya itu. Karena faktor alam. Apa mulanya terjadinya munculnya kamu kok bisa mengatakan dulu ada sebuah pulau legendaris? Apa yang mendasari kamu begitu? Ya karena terbentuknya pulau itu dulu awal mula masih tidak jarang ada manusia penghuninya. Kemudian di situ ada tanah, air, api, dan udara. Nah, di antara 4 faktor yang menjadikan pulau ini tadi itu bekerja dengan baik, bekerja menurut faktor alam, kemudian jadilah pulau itu. Tapi sekarang pulau itu memang sudah tidak ada. Karena dihempas oleh faktor alam tadi itu. Jadi di antara kedua teori itu menyatakan terkait itu teori Lemuria dengan teori Atlantis itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kedua peradaban ini sampai sekarang masih ada? Jika iya, apa yang menyebabkan kedua peradaban ini masih tetap ada sampai sekarang? Kalau peradabannya saya kira masih ada, tetapi bukti-bukti yang tadi ditemukannya yang sudah tidak ada. Nah, kalau peradaban Lemuria dengan Atlantis ini, peradabannya masih ada, masih tersisa. Dengan apa? Dengan bukti-bukti para ilmuwan yang tetap selalu ingin tahu sesuatu hal baru. Nah, itu termasuk dari teori ini peradaban. Memancing atau memicu seorang ilmuwan untuk meneliti, tidak menerima satu hal itu begitu saja. Ini termasuk peradaban yang mempengaruhi dari teori ini. Tetapi kalau ditanya mana buktinya yang tadi ditemukan, tidak ada sudah. Tidak ada. Tapi kalau peradabannya masih tersisa ada dengan munculnya ilmuwan baru dan sebagainya itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa pengaruh kedua peradaban ini, yaitu peradaban Lemuria dan peradaban Atlantis, terhadap dunia pada saat itu dan terhadap dunia di masa yang akan datang? Pengaruhnya sangat banyak sekali. Di antaranya bisa menjadikan manusia itu berkembang ilmu pengetahuannya. Kemudian bisa berpikir secara kritis, analitis. Berpikirnya itu tidak langsung mudah menerima begitu saja. Dia itu kritis. Kalau gini tidak mungkin. Kalau itu harus begini dan seterusnya. Itu memang dari ilmu-ilmu sejarah. Makanya sejarah itu kan banyak harus ada bukti-bukti. Tanpa bukti sejarah itu tidak bisa dijadikan sesuatu hal yang menjadi sejarah. Jadi sejarah itu memang perlu adanya bukti, entah itu bukti berupa sebuah benda atau berupa bukti saksi, maksudnya saksi sejarah. Walaupun tidak ada bukti apa, tetapi itu saksinya, itu termasuk bukti saksi itu. Misalkan Super Semar, Super Semar itu tidak ada yang asli
anu itu, tapi ada saksi sejarah itu yang menyatakan bahwa begini dan seterusnya. Karena tadi datanya Superman ini hanya sebagai contoh saja. Jadi apa ya, pengaruh itu jelas banyak, jelas ada. Kemudian mengajak manusia selain berpikir kritis dan analitis tadi, sejarah itu bisa merubah kondisi perkembangan kemajuan dunia. Bisa merubah kondisi perkembangan kemajuan dunia. Nah, kenapa dikatakan merubah kondisi kemajuan dunia? Dengan adanya sejarah yang sudah berjalan di masa lampau, orang itu akan bisa belajar di situ. Oh, dulu waktu sejarah, misalkan waktu sejarah presiden ini dia terlalu otoriter, dia terlalu diktator. Akhirnya sama rakyat diginikan. Nah, itu dijadikan pelajaran bagi generasi setelahnya, bagi generasi sesudahnya. Jadi pelajaran-pelajaran manfaat atau pengaruh yang diperoleh dari sejarah itu selain itu banyak. Kemudian juga yang terutama banyak misalkan sejarah yang sudah dijalani sebelumnya, sejarah itu bisa membuat perekonomian dunia, karena ini sejarah dunia. Perekonomian dunia itu meningkatkan kemajuan perekonomiannya. Ya, dari kok bisa orang sejarah hubungannya ke ekonomi? Loh iya, sejarah itu kan tidak hanya bukti artefak. Sejarah itu kan juga informasi, ilmu pengetahuan di masa lalu. Nah, itu kalau kita bisa mengambil sisi positif, itu bisa dijadikan memudahkan perekonomian dunia. Perjalanan perekonomian dunia itu lancar kalau kita tahu sejarah-sejarah. Nah, gitu. Termasuk sejarah Nabi Muhammad dulu. Oh, dulu gini. Kemudian setelah itu zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah itu zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dan seterusnya. Loh, itu kan beda-beda. Nah, sejarahnya itu dalam sejarah Islam maksudnya. Akhirnya dari sejarah-sejarah itu bisa mempelajari, oh jadi beginilah, itu bisa menjadikan juga perkembangan intelektualitas seseorang dan juga perkembangan perekonomian dunia. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya pengaruh dari sejarah dunia ini sangat banyak, utamanya dari cara berpikir manusia untuk menjadikan manusia lebih teliti dan lebih kritis lagi dalam menyikapi apa yang sudah terjadi. Betul sekali, bagus. Ya, simpulannya gitu. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, mungkin hanya ini yang bisa saya tanyakan terhadap Ibu selaku pengampu sejarah. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan penjelasannya serta ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.